Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Nur Fauziah, NPM 1950606134, selaku moderator kelompok dari kelompok 8. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Acep Roni Hamdani, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan atas kesempatannya untuk kelompok 8 dapat melakukan presentasi. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada kegiatan presentasi hari ini. Yang pertama ada perkenalan anggota kelompok. Yang kedua, susunan materi yang akan dibahas. Yang ketiga, ada penyampaian materi. Yang keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima, kesimpulan. Baik, untuk pengenalan anggota kelompok yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Oktaviani Jusanti, NPM 1950606132 sebagai pemateri kedua. Yang kedua ada Alvina Nur Fauziah, NPM 1950606134 sebagai pemateri ke-1. Yang ketiga ada Gwifani Sabrina Putri Aulia, NPM 1950606139 sebagai pemateri keempat. Yang keempat, Yulianti Sumarna Putri, NPM 1950606145 sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya ada susunan materi yang akan disampaikan, yaitu yang pertama ada definisi konsumen korporasi, yang kedua tahapan negosiasi, yang ketiga menghubungi konsumen korporasi, yang keempat teknik presentasi negosiasi. Baik, langsung saja pada penyampaian materi. Untuk materi 1 akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, ada pengertian dari definisi konsumen korporasi. Konsumen korporasi merupakan konsumen yang menarik untuk didekati dalam membina usaha dan bisnis. Hal ini didasarkan bahwa konsumen korporasi cenderung memiliki loyalitas yang cukup tinggi selama produk dan jasa yang diberikan oleh seorang wirausaha memenuhi kriteria yang ditetapkan. Selain itu, jumlah pesanan dari konsumen korporasi biasanya dalam jumlah yang besar. Hal ini membuat posisi konsumen korporasi juga sangat menarik untuk dipertimbangkan dalam mengembangkan usaha. Strategi penjualan kepada konsumen korporasi juga bergantung pada keahlian bernegosiasi dan meyakinkan calon pembeli, yang hanya dapat diterapkan dengan baik bila didukung oleh pemahaman dan keyakinan akan produk atau jasa yang ditawarkan. Konsumen perlu diberitahu apa yang perlu mereka ketahui. Jadi, pada saat presentasi, kemampuan menjawab segala macam pertanyaan yang mungkin timbul sangatlah penting. Memiliki pengetahuan terhadap produk sendiri saja tidaklah cukup, harus pula ditambahkan dengan pengetahuan produk serupa agar ada pembanding. Selanjutnya, ada tahapan negosiasi. Pengertian negosiasi sendiri adalah proses untuk menyerahkan dan mempertimbangkan penawaran sampai suatu penawaran itu diterima. Negosiasi juga bisa berarti pertimbangan, diskusi, atau konferensi dengan mengacu kepada suatu rancangan perjanjian. Bisa juga berarti tindakan untuk menyelesaikan atau mengurus ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat bagi suatu tawar-menawar, jual-beli, atau transaksi bisnis lainnya. Jadi, proses negosiasi mencakup proses tawar-menawar antara sebuah perusahaan dengan pelanggannya. Dalam melakukan negosiasi ini terdapat 6 tahapan yang penting yang harus dilakukan. Yang pertama ada persiapan. Tahap ini meliputi dari mengumpulkan informasi, menentukan tim negosiasi, mengusahakan lebih banyak mengenal profil pihak lawan. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan kesiapan dalam melakukan negosiasi. Yang kedua ada kontak pertama. Tahap ini adalah tahap pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Tahap penilaian yang berlangsung di antara para negosiator dan biasanya pada tahap ini akan memunculkan kesan pertama antara kedua belah pihak. Yang ketiga ada konfrontasi. Tahap ini adalah tahap di mana sering terjadinya adu argumentasi
antara kedua pihak terhadap segala sesuatu yang dinegosiasikan. Pada tahap ini terdapat perbedaan dan potensi perdebatan yang semakin memanas dan biasanya tidak terkendali disebabkan oleh kurangnya pengendalian emosi. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya dipersilahkan kepada pemateri kedua untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama. 4. Konsiliasi adalah melakukan tawar-menawar untuk memperoleh titik temu atau kesepakatan yang betul-betul disepakati dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Seperti halnya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. 5. Solusi. Tahap di mana kedua belah pihak mulai saling menerima dan memberi, atau di mana para negosiator mulai menemukan titik kesepakatan bagi kedua belah pihak dengan cara mereka masing-masing. Dengan mengembangkan sikap relasional, yaitu sikap yang selalu berorientasi untuk menanggung bersama dan selalu menumbuhkan sikap saling memberi solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Yang keenam, pasca negosiasi. Tahap ini adalah tahap terakhir dari negosiasi, yaitu bentuk konsolidasi bagi kedua belah pihak. Apakah masing-masing pihak benar-benar memiliki komitmen atas segala yang telah disepakati bersama? Selanjutnya yaitu menghubungi konsumen korporasi. Untuk melakukan penjualan kepada konsumen korporasi, maka perlu dilakukan kegiatan sesuai dengan aktivitas bisnis, yaitu melakukan kontak atau menghubungi konsumen. Hal ini perlu dilakukan dengan menanamkan proses aktivitas bisnis kepada wirausaha, bahwa menghubungi konsumen korporasi harus melewati berbagai cara hingga akhirnya mampu mencapai persetujuan atau transaksi usaha. Menghubungi konsumen korporasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu komunikasi lewat surat, menggunakan telepon, dan memanfaatkan pertemuan dengan konsumen. Pertama, komunikasi lewat surat. Korespondensi diperlukan dalam semua jenis penjualan. Semakin baik mutunya, semakin besar pula volume penjualan. Cara ini dikenal sebagai direct mail, yang merupakan cara penjualan yang sangat efektif dan berkembang. Korespondensi atau pengiriman surat efektif untuk perkenalan dan pendahuluan. Jika korespondensi berhasil, maka akan ada pertemuan dengan konsumen. Dan setelah pertemuan segera menulis surat untuk mengkonfirmasikan apa yang telah dibicarakan. Surat ini berfungsi seperti notulen rapat dan melanjutkan negosiasi. Selain itu, jika penjualan gagal atau tidak terjadi proses transaksi, harus tetap menulis surat yang menyatakan terima kasih dan harapan agar konsumen tetap mengingat untuk kesempatan lain. Untuk melancarkan komunikasi lewat surat kepada konsumen korporasi, seorang wirausaha harus mampu menulis dan meningkatkan mutu tulisannya. Prinsip dasar dari mengirimkan surat adalah dengan membuat surat yang menarik perhatian konsumen korporasi. Selain itu, karena korespondensi atau surat adalah cara yang efektif, maka yang paling penting adalah memiliki daftar konsumen potensial yang terkini, baik dibuat sendiri maupun yang dibeli dari perusahaan penyedia jasa informasi. Selanjutnya yang kedua yaitu menggunakan telepon. Dalam melakukan penjualan, maka aktivitas lain yang dapat menunjang proses penjualan korporasi adalah menggunakan telepon. Diperlukan keahlian untuk membujuk konsumen melalui telepon untuk bertemu. Oleh karena itu, diperlukan menggunakan teknik bertelepon yang terlatih untuk mengadakan kontak, membuat janji pertemuan, dan menjual lewat telepon. Perlu teknik khusus sebagai wirausaha untuk menghubungi perusahaan untuk membuat janji, bertemu, dan menawarkan produk. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. A. Teknik mencairkan ketakutan.
Untuk menghubungi calon konsumen harus ada alasan untuk menelpon. Oleh karena itu, persiapan sangat penting dalam menghubungi calon konsumen. Persiapan itu adalah mencairkan kekakuan pembicaraan di telepon. Mencairkan kekakuan adalah awal agar bisa membuat janji melalui telepon. Kata-kata pembuka yang dapat digunakan untuk mencairkan suasana di telepon adalah seperti, pernahkah orang dari PT penjualan menemui Bapak atau Ibu? Pernahkah Bapak atau Ibu mendengar nama saya? Apapun jawaban dari calon konsumen harus ditanggapi dengan positif. Bila pernah kita hubungi lewat surat, bisa kita tanyakan, apakah Bapak atau Ibu telah menerima surat saya? Tindak lanjuti korespondensi dengan telepon. Jika konsumen tidak ingat isi atau surat kita punya kesempatan baik untuk menjelaskan alasan kita menelpon. B. Menjaga perhatian. Saat menghadapi konsumen, tunjukkan perhatian yang tulus. Tanyakan apa kabar, seakan jawaban baik, terima kasih. Begitu berarti jika salah satu pihak membatasi waktu, misalnya 10 menit, usahakan tidak lebih, kecuali bila ia mau meneruskannya. Pertahankan sikap simpatik walau pembicaraan menjadi tidak seperti diharapkan. Gunakan jawaban seperti kami mengerti, atau memang umumnya demikian. C. Memanfaatkan pertemuan sebesar-besarnya. Setelah berusaha memahami kebutuhan dan sasaran konsumen, kita bisa mulai merencanakan cara memanfaatkan waktu dengan mereka secara efektif dan menyampaikan penawaran semenarik mungkin. Cukup sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua atas penyampaian materinya. Selanjutnya, dipersilahkan kepada pemateri ketiga untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teknik presentasi dan negosiasi. Jenis teknik presentasi yang pertama, persiapan presentasi standar. Banyak perusahaan menyiapkan teks standar presentasi penjualan produk. Teks tersebut disiapkan oleh tim yang telah menguasai hal-hal yang bersangkutan dengan produk mereka, produk perusahaan saingan, konsumen sasaran, syarat pembelian, dan teknik presentasi penjualan. Semua diminta menghafalkan teks tersebut di luar kepala, kemudian menyampaikannya dengan lancar pada setiap kali presentasi. Guna melengkapi penjelasan tentang produk, biasanya presentasi akan dibekali brosur perusahaan untuk diberikan kepada calon pembeli potensial yang mereka kunjungi. Teknik persiapan presentasi penjualan standar sangat bermanfaat bagi pemula atau yang baru pertama kali bekerja pada perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, persiapan presentasi terencana. Dalam teknik presentasi penjualan kedua ini, wirausaha menyusun sendiri rencana presentasi mereka. Presentasi penjualan yang disusun sendiri dapat disesuaikan dengan latar belakang, sikap, dan kebijaksanaan calon pembeli yang mereka temui. Dengan demikian, presentasi penjualan dapat lebih cocok untuk setiap orang calon pembeli yang berbeda latar belakangnya. Walaupun wirausaha melakukan presentasi penjualan yang berlainan untuk setiap orang calon pembeli, hal itu tidak menimbulkan kekhawatiran akan terjadi penyimpangan dari kebijaksanaan umum penjualan yang berlaku. Dalam presentasi penjualan terencana, bukan isi presentasi yang berlainan untuk tiap orang prospek, melainkan urutan atau cara penyampaian isi tersebut. Apabila prospek tidak menyukai satu bagian tertentu penjelasan produk, wirausaha dapat melewati bagian penjelasan tersebut. Dengan demikian, diharapkan gairah calon pembeli untuk mendengarkan tetap hidup hingga akhir presentasi. Yang ketiga, persiapan presentasi terprogram. Teknik persiapan presentasi penjualan terprogram banyak digunakan oleh sales engineers yang menawarkan peralatan produk dengan desain khusus.
Teknik ini juga dipergunakan untuk presentasi komponen mesin-mesin pabrik seperti pompa pabrik dan unit pengeringan kayu. Pesanan pembelian mesin dan peralatan dengan desain dan teknologi media atau tinggi seperti itu biasanya merupakan pesanan khusus, dengan spesifikasi khusus produk sesuai dengan kebutuhan calon pembeli. Produk-produk tersebut mahal harganya. Biasanya pesanan diberikan kepada beberapa produsen, pemasok, atau dilakukan secara lelang terbatas. Dengan data dan informasi yang diberikan calon pembeli, masing-masing pemasok mempersiapkan blueprint, desain, spesifikasi, dan taksasi harga. Dokumen tersebut dipresentasikan di depan tim teknis perusahaan pemesanan. Biasanya tim teknis tadi terdiri dari orang-orang yang mempunyai pengetahuan teknis dan keuangan produk yang ditawarkan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga atas penyampaian materinya. Selanjutnya kepada pemateri keempat, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi bahasan dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang negosiasi. Setelah konsumen setuju melakukan transaksi, syarat dan ketentuan masih harus dirundingkan. Dua pihak yang terlibat dalam negosiasi mungkin punya sasaran yang berbeda. Bersiaplah menghadapi perbedaan dan usahakan mencapai kepuasan bersama. Yang pertama ini ada menyiapkan perundingan. Mengantisipasi apa yang mungkin dikatakan atau ditanyakan pembeli akan menguntungkan ke dalam perundingan. Jika tak siap, satu pertanyaan bisa menghancurkan seluruh strategi. Banyak kontrak penjualan hilang akibat kurang persiapan. Siapkan kemampuan terbaik dengan berlatih bersama rekan yang berperan sebagai konsumen. Pastikan pada pertanyaan yang mungkin timbul, cara menjawab terbaik, dan bagaimana bersikap untuk mendapatkan kepercayaan konsumen. Yang kedua, ada memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Tujuan kita adalah menjual dengan ketentuan yang memenuhi kebutuhan usaha kita. Memenuhi kebutuhan pembeli harus selalu disertakan. Oleh karena itu, hadapi perundingan dengan gambaran jelas mengenai apa yang terbaik, sedang, dan terburuk. Yang dapat kita terima juga perlu gambaran jelas apa yang diharapkan konsumen. Selanjutnya, langkah pertama dalam perundingan adalah memastikan bahwa analisa mengenai kebutuhan kita dan pemahaman benar. Jika tidak, sesuaikan. Tunjukkan bahwa kita berusaha memenuhi kebutuhan konsumen sejauh mungkin. Yang ketiga, menekankan manfaat pembeli. Pembeli tidak segan menekankan kepada kita sampai kita merasa tidak untung atau penjualan kita tidak mendapatkan untung. Kita bisa menghindari tekanan dengan menekankan kelebihan kita. Namun, akan lebih baik menekankan keuntungan dalam hal waktu, efisiensi, dan kelebihan daya saing bagi konsumen. Harga absolut tidak begitu penting, asal masih dalam batas kemampuan konsumen dibandingkan nilainya atas uang yang dibayar. Yang keempat, ada menghadapi pesaing. Dalam setiap negosiasi, biasanya ada pihak ketiga. Pesaing, yaitu pesaing kita. Penawaran mereka membatasi kesepakatan yang bisa kita capai. Konsumen akan membayar lebih besar atau menerima syarat yang kurang menguntungkan hanya jika kita bisa memberikan argumen yang meyakinkan tentang kelebihan kita. Pelajari tentang kompetitor dan tangani. Yang kelima, ada menentukan harga. Menjual dengan baik berarti tidak menurunkan harga karena dua alasan. Yang pertama, harga sering bukan tujuan utama konsumen. Yang kedua, harga adalah kunci keuntungan. Menurunkan harga sebagai taktik utama bisa mengancam keuntungan perusahaan tanpa meningkatkan penjualan. Akan lebih baik jika harga kita naikkan. Penyalur mobil misalnya menaikkan harga dengan memberi tambahan yang menarik.
Tetapi bila dibiarkan, tenaga penjual akan memotong harga sejauh yang diperbolehkan. Mereka juga menolak kenaikan harga karena takut penjualan turun. Perhitungan menunjukkan bahwa lebih sulit mendapatkan keuntungan dengan menekan harga dibandingkan dengan menaikkan harga. Maka dari itu, kurangi harga sesulit mungkin dan sekecil mungkin. Lalu yang keenam ada memanfaatkan otoritas tertinggi. Jika terjadi kebuntuan atau kerugian karena harga, coba mengolah agar pembeli merasa menang. Pergi pada atasan atau minta staf menghadap kita. Langkah akhir ini untuk memberi kesan fleksibel dan sebagai alasan untuk saat bertahan. Ada penjual yang biasa menghadapi klien dengan mengatasnamakan atasannya, yang sebenarnya sudah bertahun-tahun tidak menangani persoalan perusahaan. Namun, jangan buat pengecualian bila penjualan jadi tidak menguntungkan. Selanjutnya ada mencapai persetujuan dan kesepakatan. Untuk menggolkan penjualan, wirausaha perlu menggiring konsumen sampai merasa mantap menerima tawaran. Beri konfirmasi sebanyak mungkin, atasi setiap kritik, dan minta keputusan, tapi jangan mendesak. Dalam mencapai persetujuan dan kesepakatan ini terbagi ke dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, menimbang penutupan. Dalam menutup, kita perlu bertindak yang secara langsung atau tidak, mendorong pembeli untuk melakukan transaksi, jangan bertindak menurut pola tetap. Kita menghadapi individu yang harus mempertimbangkan hal ini dalam merencanakan penutup. Ada konsumen yang suka pendekatan langsung, ada yang lebih suka punya pilihan atau sedikit desakan. Yang kedua, mendapat masukan. Kritik konsumen bisa mematahkan semangat, tapi orang yang banyak mengkritik kemungkinan akan membeli 3 kali lebih besar dari calon pembeli yang tidak mengkritik sama sekali. Orang yang tidak mengkritik kurang memberikan umpan balik sehingga penjualan lebih sulit. Sebaiknya pengkritik memberi reaksi, berbicara dan membantu penjual menentukan langkah. Jangan remehkan kritik konsumen, anggap sebagai masalah serius untuk dibahas menjelang tahap akhir negosiasi. Yang ketiga, mengarahkan konsumen, tunggu sampai yakin kalau kita telah mendapat dan memberikan informasi yang cukup untuk menuju penutupan yang baik dan membawa keputusan untuk membeli. Lalu, rangkum semua pokok pembicaraan dan tekankan betapa sesuai sasaran konsumen dengan produk atau jasa kita. Tanyakan apakah semua masalah telah terpenuhi. Untuk membantu menjernihkan situasi dan memberikan kita kesempatan terakhir untuk memupus kritik yang masih ada, dan selanjutnya ada menutup penjualan. Kita perlu bertindak cepat dan tidak melewatkan momen membeli. Bila tiba waktunya untuk menandatangani kontrak, konsumen akan melihat bahwa keuntungan yang kita tawarkan benar-benar spesial dan sesuai dengan kebutuhan mereka, dan keputusan membeli hanyalah suatu formalitas. Sediakan pena dan belangko pemesanan di atas meja. Jangan keluarkan pada akhir negosiasi yang memberi kesan kalau kita mendesak konsumen untuk membeli. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, cukup sekian pemaparan materi hari ini. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Konsumen korporasi merupakan konsumen yang menarik untuk didekati dalam membina usaha dan bisnis. Hal ini didasarkan bahwa konsumen korporasi cenderung memiliki loyalitas yang cukup tinggi selama produk dan jasa yang diberikan oleh seorang wirausaha memenuhi kriteria yang ditetapkan. Selain itu, jumlah pesanan dari konsumen korporasi biasanya dalam jumlah yang besar.
Hal ini membuat posisi konsumen korporasi juga sangat menarik untuk dipertimbangkan dalam mengembangkan usaha. Bernegosiasi juga dapat diartikan sebagai proses komunikasi dalam suatu transaksi bisnis dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan. Dapat juga diartikan sebagai proses komunikasi dengan pihak lain untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam melakukan negosiasi terdapat 6 tahapan yang penting yang harus dilakukan. Yang pertama ada persiapan, yang kedua kontak pertama secara langsung, ketiga konfrontasi, yang keempat konsiliasi, yang kelima solusi, dan yang keenam pasca negosiasi. Untuk melakukan penjualan kepada konsumen korporasi, maka perlu dilakukan kegiatan sesuai dengan aktivitas bisnis, yaitu melakukan kontak atau menghubungi konsumen korporasi. Hal ini perlu dilakukan dengan menanamkan proses aktivitas bisnis kepada wirausaha, bahwa menghubungi konsumen korporasi harus melewati berbagai cara hingga akhirnya mampu mencapai persetujuan atau transaksi usaha. Menghubungi konsumen korporasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu komunikasi lewat surat, menggunakan telepon, dan memanfaatkan pertemuan dengan konsumen, menyampaikan pesan dalam presentasi secara tatap muka atau di hadapan orang banyak, merupakan ujung tombak penjualan. Berhasil atau tidaknya penjualan sering ditentukan oleh baik tidaknya presentasi. Dalam ilmu salesmanship dikenal 3 jenis teknik persiapan presentasi penjualan, yaitu yang pertama ada persiapan presentasi standar, yang kedua persiapan presentasi terencana, yang ketiga persiapan presentasi terprogram. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan terkait dengan materi menjual kepada konsumen korporasi. Sekiranya terdapat kekurangan dalam penyampaian materi maupun terdapat kesalahan kata, saya mewakili teman-teman kelompok 8 memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan atas perhatian dari teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak. Sekian presentasi kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.